Welcome to my channel. Selamat datang di channel Bung Harpa. Salam sehat, selamat hari Senin, dan juga tentunya selamat memasuki hari ketiga bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga tentunya berkat dan juga semoga dilancarkan sampai dengan hari kemenangan nanti. Nah, ada juga yang perlu dilancarkan, yaitu persiapan tim nasional Indonesia. Timnas kita 17 hari lagi tentunya akan menjalani laga yang sangat penting, match day ke-7 di kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Kita akan menghadapi Australia tanggal 20 Maret ini di Sydney Football Stadium, dan selang 5 hari kita akan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Nah, seperti biasa kita akan membahas raport pemain abroad. Ada 6 pemain yang tersisa yang tampil hari Minggu, di luar dari 26. Gua menghitung ada 26 pemain Indonesia yang merumput di berbagai belahan dunia, dan kemarin cukup banyak ya yang main, dan kemarin atau hari Minggu itu tersisa 6 pemain ya, dan kita akan lihat siapa saja, mulai dari Emil Laudero yang kemarin tampil begini. Kemudian di belakang ada kalau mau dimasukin ya, Eleanor Renders, kemudian ada Pratama Arhan, dan juga ada Kevin Dix. Kemudian di tengah ada Tom Hai, dan di satu lagi ada Joe Pelopesi, pemain yang sedang on the way ke timnas. Nah, seperti biasa ya, gua akan mulai dari yang belakang, tapi karena Emil kita siapkan atau kita sisipkan untuk nanti yang terakhir, kita mulai dulu dari pemain belakang ya. Jadi ada pertama Kevin Dix. Meskipun kita tahu Kevin Dix ini hampir pastilah masuk dalam rencana atau game plan dari coach Patrick Kluivert, dan hampir pasti dia akan juga mengisi starting 11 kalau tidak cedera. Tentunya tetap kita akan ulas ya. Kemarin timnya FC Copenhagen menghadapi tim Aalborg ya. Sementara memang dia dicadangin, waktu gua lihat juga namanya nggak keluar. Waduh, agak ini juga ya, ada apa nih gitu. Tapi ada di cadangan. Kemudian menit ke-60 dia dimasukin ya, dan pertandingan berakhir dengan 0-0. Memang ya bukan tugas dia ya untuk mencetak gol, artinya memang dalam keadaan kosong-kosong dia dimasukkan mungkin untuk menjaga pertahanan, dan itu dilakukan dengan baik dengan tidak kebobolan, tapi kemudian timnya gagal untuk meraih kemenangan. But it's okay ya, yang penting dia bugar, dia sehat, dan juga bisa segera bergabung dengan tim nasional kita. Karena kalau kita sedikit menilik atau flashback ke belakang, kawan ini baru bermain mungkin sekitar 30 detik secara bersamaan bersama teman-teman setimnya. Ini tentunya menjadi tantangan tersendiri supaya dia juga bagaimana bisa nanti cepat beradaptasi, tune in, dan bisa langsung kalau memang diturunkan tampil memberikan yang terbaik buat tim nasional kita di Australia nanti. Nah, masih di belakang, kali ini kita ke si pelempar jauh, yaitu Pratama Arhan, yang menurut gua ini adalah salah satu move dia dalam memilih klub yang terbaik sepanjang karir dia. Setelah terkatung-katung di Tokyo Verdy dan juga Suwon FC, di Bangkok United dia benar-benar merekah, dan jangan minder juga ya, karena Thai League ini adalah, kalau kita lihat di rilis yang dikeluarkan oleh AFC, ini adalah salah satu liga terbaik di dunia ya, di Asia ya, di ASEAN bahkan nomor 1. Dan kemarin dia membantu timnya mengalahkan Sukhothai, ini bacanya harus cepat ya, dengan skor 3-1. Dia main sebagai starter dan bermain selama 85 menit. Jadi ya fair enough lah, atau good enough lah buat dia. Dan sejak dia pindah ke Bangkok United, dia itu sangat reguler ya. Kalaupun cadangan dia dimasukin. Seperti ketika menghadapi Sydney FC di Sydney, dia masuk dari bangku cadangan, kemudian lemparan ke dalam ya, secara nggak langsung memberikan assist buat rekan timnya dan membuat pertandingan menjadi imbang 2-2. Itu saat itu di ASEAN Champions League ya, atau ACL 2 gitu. Jadi ini satu tren yang positif, dan bahkan kalau kita sedikit melihat klasemen, saat ini Bangkok United ada di peringkat kedua memang, tapi jaraknya dengan Buriram menjadi tinggal 5 gitu. Dan ini kita akan menarik, kita akan lihat ya, karena apakah di akhir musim nanti Pratama Arhan bisa mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang membawa klub di Thailand juara Thai League. Nah, ini akan jadi sesuatu yang menarik ya, karena bukan hanya soal prestasi, bukan hanya mungkin bonus yang akan didapat dia, tapi juga tentunya kepercayaan diri, mengingat kita tahu persaingan di sisi kiri pertahanan kita itu sangat luar biasa ya. Berkali-kali gue udah sering singgung, di sana ada 4 sampai mungkin 5 pemain yang berposisi sebagai left back yang ya punya potensi lah untuk dipanggil ke timnas. Oke, kita tinggalkan belakang, kita maju sedikit ke gelandang. Ada Tom Hai. Nah, Tom Hai ini menarik ya. Kemarin Tom Hai main, timnya main sebagai tuan rumah menghadapi Ajax.
kalah 1-0. Nah, tapi ada satu yang positif yang menarik, yaitu kemarin dia tampil sebagai starter dan main full. Jadi ini 2 kali berturut-turut dalam ya musim inilah. Dia main selama 90 menit full itu 2 kali beruntun. Nah, padahal sebelumnya gue ngasih data kan, dia tuh musim ini tuh 3 kali lah main sebagai starter dan main full. 2 kali itu di bulan Oktober dan sekali sebelum ini. Tapi kemudian tadi malam atau kemarin malam dia tampil luar biasa ya, tapi ya again ya timnya mau seperti apa juga susah ya, mau digendong habis-habisan dia juga nggak kuat, apalagi lawannya Ajax sudah bagus hanya kalah 1-0 gitu. Jadi Tom Hai salah satu pemain yang tentunya kita perlukan sebagai otak dalam membangun serangan, mengalirkan bola ke depan, dan kemarin kita lihat stealnya juga oke, kemudian passing-passingnya, free kick taker segala macam luar biasa. Tapi again itu adalah pertandingan David dan Goliat yang memang susah untuk dimenangkan. Semangat, dan yang penting jangan cedera sampai nanti tanggal 20. Kita geser ke Illinois Rangers. Nah, kalau tadi Profesor Tom ya boleh dikatakan raportnya cukup bagus lah, terlepas dari klubnya yang memang kurang perform. Justru kalau Illinois Rangers ini agak menurun ya, setelah di akhir tahun dan juga di awal 2025 ini dia mulai naik lah ininya minute play-nya, tapi dalam 5 laga terakhir ini ada penurunan. Kalau kita lihat hanya 2 kali dia turun, ya itu pun dari bangku cadangan dalam 5 laga terakhir. Dan yang terakhir saat timnya kalah dari Heracles, ya ini dia hanya menghiasi bangku cadangan, menghangatkan bangku cadangan ya di Eropa yang sedang dingin. Jadi ini sangat disayangkan kalau buat gua ya, karena gue berharap dia selalu main walaupun dari bangku cadangan. Jadi ya kita akan lihat ya bagaimana dia bisa berjuang juga untuk mendapatkan minute play supaya dia dilirik oleh Patrick Kluivert, karena seperti yang kalian juga tahu Patrick Kluivert sangat menekankan kebugaran dan juga minute play dalam memilih pemain yang akan dibawa ke Australia dan Bahrain nanti. Semangat ya Illinois Rangers. Oke, kita sekarang masih di tengah juga ada Joe Pelupessy. Nah, ini pemain yang sedang OTW ya ke timnas, sedang diurus prosesnya. Mudah-mudahan semuanya tuntas sebelum tanggal 10 Maret ini, karena 10 Maret itu adalah deadline pendaftaran pemain yang akan dibawa untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Nah, kemarin saat timnya bermain 2-2 menghadapi Saracen, dia memang tampil sebagai starter tapi tidak bermain full. Ya di pertengahan babak kedua ditarik keluar dan juga mengantongi kartu kuning. But it's okay, bagaimanapun juga meskipun Lommel SK ini adalah tim dari Challenger Pro League atau kasta kedua sepak bola profesional Belgia, tapi sejak dia pindah ke Belgia awal tahun ini relatif dia rutin ya, bahkan hampir selalu menjadi starter. Ada yang main full 3 kali, ada yang juga nggak main full, jadi starter tapi diganti di pertengahan babak kedua biasanya. Tapi ya itu yang gue bilang, dia adalah puzzle yang paling penting dalam skema permainan seorang Patrick Kluivert yang memang membutuhkan destroyer. Selalu dia mempunyai atau perlu seorang pemain seperti itu, dan tanpa adanya Jairo memang peran ini akan dipikul oleh seorang Joe Pelupessy. Jadi sekali lagi mudah-mudahan prosesnya lancar dan dia dalam keadaan bugar bisa untuk menjadi bodyguardnya seorang Tom Hai, yang tentunya kita perlukan otaknya untuk menyusun serangan ketika nanti kita melakukan counter attack menghadapi Australia. Nah, ini dia last but not least Kang Emil Audero Mulyadi. Ini luar biasa ya, begitu atau setelah dia diumumkan akan dinaturalisasi begitu ya, entah kenapa penampilannya juga menanjak. Dalam 2 laga terakhir dia mencatatkan clean sheet bersama Palermo tentunya, dan semalam atau kemarin dia bermain atau mengalahkan Brescia 1-0 ya. Brescia ini adalah tim yang juga sempat merumput di Serie A dan banyak melahirkan pemain hebat atau pemain-pemain yang sudah uzur ya, seperti Roberto Baggio dulu kalau kalian ingat. Dan memang kalau kita bandingkan seperti clean sheet sebelumnya saat dia menghadapi Nuevo siapa begitu ya, gue lupa nama klubnya, agak sedikit berbeda. Penampilan dia lebih baik saat dia menghadapi Nuevo. Kenapa? Karena di Nuevo itu dia melakukan mungkin 4-5 penyelamatan, termasuk 2 kali one on one. Cuman lawan Brescia itu memang agak beda, karena Brescia klubnya itu Palermo itu mereka bermain sebagai tuan rumah, mereka sangat dominan, jarang mendapatkan tekanan, hanya mungkin ada 1 penyelamatan, itu pun half chances yang dilakukan oleh Emil Audero. Tapi kalau kita melihat dari sisi seorang kiper, apa yang dilakukan detail-detail kecil ini juga sangat penting. Seperti misalnya bagaimana dia reading the game-nya, kemudian mematahkan bola-bola atas sehingga kelihatannya menjadi mudah. Kemudian juga cara dia membilap serangan itu sangat tenang, nggak buru-buru melakukan long ball, melepaskan bola ke depan. Bahkan juga ketika di press dia nggak panik. Jadi
terlepas dari minimnya tekanan yang dilancarkan oleh Brescia ke pertahanan Palermo, tapi Emil Laudero benar-benar sepertinya terpantik dan termotivasi dengan pemanggilan dia ke timnas Indonesia, dan Martin Paes harus waspada. Artinya dia juga nggak bisa berleha-leha. Kalau sebelum ada Emil, mungkin kita akan menganggap udah pasti deh Martin Paes aman. Tapi kalau kita melihat penampilan dari, kalau kalian benar-benar nonton lah minimal highlightsnya dari Emil Laudero, ya ini akan menjadi bukan rivalitas ya, tapi kompetitif yang seru menurut gua ya, apalagi kalau secara postur segala macam pun hampir sama. Emil kalau nggak salah lebih tinggi 1 cm, tapi doesn't matter lah, 1 cm nggak terlalu beda jauh. Intinya Emil benar-benar menjadi kompetitif yang serius buat Martin Paes, which is bagus buat tim nasional kita, supaya para pemain juga yang selama ini mungkin posisinya hampir nggak tergantikan juga mereka nggak bisa berleha-leha ya. Oke. Itu dia. Jadi ada 6 pemain Indonesia yang merumput di luar negeri yang tampil kemarin hari Minggu. Tentunya kita berharap mereka tetap konsisten, jaga kesehatan, jangan sampai cedera, supaya bisa nanti kalau memang dipanggil siap sedia untuk 20 dan 25 Maret mendatang. Alright teman-teman, itu aja pemaparan gua terkait dengan para pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Tentunya gue berharap kalian dalam keadaan sehat. Semoga yang puasa juga dilancarkan sampai dengan nanti buka puasa dan juga hari kemenangan. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya dan juga subscribe supaya kalian tidak ketinggalan ketika ada video-video gue terbaru. Terima kasih buat teman-teman semua dan adios.